Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu dalam program belajar ilmu nahwu metode Syamil. Pecinta bahasa Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan motivasi pengantar binmil. Apa itu binmil? Binmil adalah belajar ilmu nahwu metode Syamil. Binmil merupakan lanjutan dari program Bismil, belajar ilmu shorof metode Syamil. Apa perbedaan Bismil dengan Binmil? Jika Bismil fokus kajiannya adalah ilmu shorof, maka Binmil fokus kajiannya adalah ilmu nahwu. Jika ilmu shorof itu membahas menentukan perubahan kata dan harokat huruf dari suatu kata sebelum huruf terakhir, maka binmil itu hanya menentukan harokat huruf terakhir dari suatu kata. Kaitannya dengan buku 5 jurus mahir membaca kitab gundul, bismil itu jurus 1, sedangkan binmil meliputi jurus 2, jurus 3, 4, dan 5. Karena itu program binmil itu lebih lama daripada bismil. Insya Allah binmil ini akan kita tempuh dalam waktu 16 pekan atau sekitar kurang lebih 4 bulan. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Apa manfaat mengikuti program binmil? Manfaat utama mengikuti program ini adalah kita akan mampu menentukan harokat huruf akhir pada suatu kata dengan benar. Yang perlu digarisbawahi adalah dengan benar. Karena bisa saja ada orang membaca kitab gundul, menentukan harokat huruf terakhirnya dia bisa. Tapi ternyata dia aliran madhab majrur misalkan. Semua dikasrohkan. Atau madhab mansub. Semua difathahkan. Atau satu lagi madhab marfu, semua didomahkan. Nah, tentu ini adalah cara baca yang tidak benar. Diharapkan dalam program binmil ini, peserta akan mampu menentukan harokat huruf akhir dengan benar. Atau paling tidak meminimalkan kesalahan. Sebagai contoh, dan contoh ini pernah kita bahas sebelumnya, ada 3 kalimat. Yang pertama kalimat ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki. Kemudian kalimat kedua ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Dan yang ketiga kalimat marartu birajulin, ya, saya berpapasan atau bertemu dengan seorang laki-laki. Pada 3 kalimat ini, huruf lam ya sebagai huruf terakhir pada kata rojul, pada kalimat pertama berharokat dhammatain. Pada kalimat kedua berharokat fathatain. Dan pada kalimat ketiga berharokat kasrotain. Inilah harokat terakhir sebuah kata. Dia bisa berubah-ubah. Maka bagaimana menentukan kapan sebuah huruf akhir ini berharokat dhammah atau dhammatain, kapan fathah atau fathatain, kapan kasroh atau kasrotain? Inilah bidang kajian binmil.
Terakhir saya ingin menyampaikan kalimat motivasi dari seorang ulama besar, seorang ulama muassis pendiri madhab Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Man tabahhara fin nahwi." Siapa saja yang menguasai ilmu nahwu, penguasaannya itu mendalam, luas, bagaikan lautan. Tabahhar, ya tabahharu, tabahhuran, ya meluas dan dalam seperti lautan dalam bidang ilmu nahwu. Ihtada ila kullil ulum, maka dia akan ditunjuki pada semua ilmu syariah. Dia akan dimudahkan ketika mengkaji usul fikih dan fikihnya, ketika mengkaji usul tafsir dan tafsirnya, ketika mengkaji usulul hadis dan hadisnya, dan seterusnya. Maka ilmu nahwu merupakan kunci penting. Sekali lagi, kunci penting untuk membuka pintu-pintu ilmu. Maka sebuah kesalahan jika orang sibuk mencari ilmu tapi lupa mencari kuncinya. Maka bagaimana dia akan peroleh ilmu sementara kuncinya dia tidak pegang? Maka pelajarilah nahwu, dan itu merupakan kunci dari pintu-pintu ilmu. Yang kedua adalah nasihat dari seorang Syekh Utsaimin. Dalam salah satu kitabnya beliau pernah mengatakan, an-nahwu fi awwalihi sha'bun. Nahwu itu memang pada awalnya sulit, banyak kendala. Wa fi akhirihi sahlun. Tapi kata beliau, setelah itu dijalani, ya prosesnya dijalani dengan kesabaran tentunya, maka pada akhirnya kata beliau akan merasakan kemudahan. Fi akhirihi sahlun. Saya tantang antum untuk membuktikan ucapan Syekh Utsaimin ini. Temukan itu sahlun, temukan kemudahan. Ya, setelah menjalani beragam kesulitan, beragam tantangan, ya, kendala ketika mempelajari ilmu nahwu. Tapi yakinlah jika proses itu dijalani semua dengan sabar, dengan disiplin, pada akhirnya akan ditemukan kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan tersebut dan mudah-mudahan kita istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jazakumullahu khairan. Selamat menikmati program kajian Binmil. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.